Aku juga mau pakai masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maskerku. Kaifa halukum? Alhamdulillah, senang sekali Ustaz Arifin hari ini bisa kembali membersamai anak-anakku semua yang soleh dan solehah. Cek suara Ustaz Arifin terdengar jelas? Oke, baik. Terima kasih. Hari ini nanti Ustadz akan menyelesaikan materi PPKN untuk pembelajaran 4 sekaligus materi terakhir di tema 2 ya Dek ya. Di tema 2. Nanti insya Allah mulai besok atau Rabu nanti kita sudah masuk tema 3. Ya, sambil menunggu BBD yang tema 3 baru proses cetak. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan doa minta kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Ya. Anak-anak, kita langsung saja ya. Nanti untuk hari ini Ustadz Arifin uslusi. Ya, hari ini Ustadz Arifin berbagi waktu dengan uslusi. Ustadz Arifin. Ya. Wah, di negeri itu enak enggak? Nom. Oh, kayaknya kakakku terasa tersiksa ya di sana. Ustadz Arifin ada di Jakarta ya, tuh di belakangnya ada Monas. Ya. Mana Monasnya? Kok kelihatan tuh. Ini pemancar. Ini pemancar RRI, pemancar RRI. TVRI, pemancar TVRI. Aku kira itu Monas. Oke, baik. Yang bergabung. Oke. Yang bergabung sudah 48, sudah dengan Ustadz Ustadzah. Mudah-mudahan nanti bisa full, semua bisa mengikuti pembelajaran. Baik, kita langsung saja ya. Langsung jadi 47, Us. Ya. Ustadz share screen apakah sudah terlihat? Ada yang mau KFC. Sudah terlihat? Halaman berapa, Ustadz? Belum, Us, masih loading. Oh, masih loading. Oke, baik. Silakan bisa disiapkan buku BBD kalian. Belajar jangan KFC. Halaman 95, Nak. Halaman 95. Halaman 95. Kayak orang minta dijalan. Sudah siap semuanya halaman 95? Sudah dibaca atau belum? Oke. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz kasih waktu 2 menit. Halaman berapa, Us? Atau 1 menit untuk membaca. 95. Halaman 95. Silakan bisa dibaca dulu. Us nih, buka halaman 95. Silakan semuanya membaca Halaman dulu. 95. Ya, dibaca dulu. Aku mau baca. Aku belum pernah baca. Oh iya, aku juga belum. Kok nama aku Irfan Ahtar, seharusnya kan Irfan 4B. Fahride minta. Channelmu Irfan Ahtar. Enggak. Kan kalau di Zoom harus Irfan 4B12. Kamu
Ada yang habis nonton Wida Basudara horor terowongan horor. Di area Aku nggak nonton Windah Basudara karena memang nggak boleh. Ini waktunya pelajaran, bukan Windah Basudara. Aku Iya, cuma iya. ngomong nggak, aku Pelajaran cuma nggak bukan pernah Windah sih, tapi ya Basudara. aku cuma pengen nggak. Oke, sekarang waktunya pelajaran benar Mas Irfan tadi ya. Terus katanya ngajar kok dari tadi nggak ada suaranya. Dari tadi diem. Nah kan sekarang waktunya membaca Mas. Lah kamu dari tadi itu ngapain? Aku dari tadi membaca loh. Nah, sudah. Memang waktunya masih membaca kok. Terus katanya belajar ini kok nggak ada suara dari apa tuh namanya ini, kita harus baca sendiri ya Us. Bukan baca, belajar itu sama nggak sih? Diam kau. Oke. Semangat pokok. Sudah selesai membacanya? Ya, aku udah selesai membacanya. Sudah? Oke. Dari yang kamu baca itu, adakah yang mau ditanyakan? Sudah paham? Dari yang kamu baca itu sudah paham? Yang kamu baca Terus itu kan apa? kalau apa tuh namanya pintunya kebuka tapi ada kipas kan tetap dingin jadi nggak buang listrik. Ya. Oke, di sini ada beberapa contoh ya cara penggunaan energi secara bijak. Bijak itu artinya ya bertanggung jawab ya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama menghemat penggunaan energi dari hal-hal yang kecil ya, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing ya, ataupun di tempat kerja misalkan yang sudah bekerja. Nah, contohnya bersepeda atau berjalan kaki saat bepergian ke tempat yang jaraknya dekat. Misal kamu disuruh orang tuamu membeli apa biasanya? Pernah nggak disuruh orang tuamu membeli di warung tetangga? Pernah Us, pernah. Beli minyak. Beli minyak, beli gula, Beli bawang. beli bawang, nah, itu ya. Karena cuman di warung tetangga ya tidak perlu naik mobil misalnya atau naik sepeda motor, cukup jalan kaki atau bersepeda. Tapi aku pakai sepeda. Ya pakai sepeda nggak apa-apa. Terus aku nggak pernah karena ini corona. Ya karena ini pandemi. Corona tetap aja. Betul. Terus untuk ini penggunaan AC juga ya. Penggunaan AC juga bisa kita minimalisir ya, bisa kita minimalisir. Kemudian penggunaan air juga bisa kita gunakan dengan ya gitu ya. Kemudian yang kedua dengan menciptakan energi alternatif. Oke, kamu pernah ini enggak pernah membaca berita atau menyaksikan mungkin ada seorang anak yang apa? Menciptakan energi dari buah itu pernah tahu? Enggak. Dari buah. Jadi Pernah disalurkan ke pakai lemon itu nanti nyalain pakai lemon nanti disambungkan dengan kabel Lemon terus dikasih lampu kecil itu ya, lampu yang kecil itu nanti bisa nyala. Nah, hal seperti itu sebenarnya bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan kemudian nanti bisa menjadi energi alternatif. Tapi itu cuma dibuat eksperimen doang. Ya, cuma sebentar terus tiba-tiba untuk mati saat lagi. ini ya, untuk saat ini masih eksperimen sederhana, tapi ke depan kan kalau mungkin pengetahuannya sudah banyak bertambah, ilmunya sudah banyak bertambah, itu nanti bisa dikembangkan menjadi eksperimen yang lebih serius gitu ya. Wow. Kemudian sebelum membangun gedung dipertimbangkan aspek ramah lingkungan ya. Misalnya memperbanyak sinar matahari yang bisa masuk ke dalam gedung daripada menggunakan lampu di siang hari misalnya. Nah, hal seperti ini bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk aktivitas siswa ini ada bacaan ya, ada bacaan tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan.
Nanti silakan untuk aktivitas siswa ini bisa dikerjakan sendiri ya, Dek ya, yang ini ya. Yang kita kerjakan bareng-bareng langsung yang ini. Nah, langsung latihan soal pengayaan. Untuk yang aktivitas siswa dikerjakan sendiri. Bisa berdiskusi dengan orang tua atau saudara di rumah ya. Nah, yang kita kerjakan bersama adalah yang latihan soal pengayaan. Sudah siap ke latihan soal pengayaan atau masih ada yang mau disampaikan? Siap. Siap? Siap. Oke, baik. Langsung saja. Silakan raise hand yang siap untuk membaca ya. Yang pertama Mbak Niswa, 4A, silakan. Nomor 1 Mbak Niswa, bisa dinyalakan kameranya? Halo. Ya. Adalah Silakan. kewajiban saat kita memanfaatkan adalah menggunakan saat pembelajaran. Ya. Kewajiban. Nah, di sini ada kata kewajiban, Mbak Niswa. Coba diperhatikan soalnya. Salah satu kewajiban saat kita memanfaatkan kertas. Kok ngilang? Betul ya? Betul ya, Dek ya? Ya, Us. Betul. Menggunakan kertas untuk menulis saat pembelajaran. Oke, betul. Terima kasih, Mbak Niswa. Nomor 1 berarti jawabannya apa tadi? C ya? C. Ya, C. Menggunakan kertas untuk menulis saat pembelajaran. Kamu sudah? Mas? Sudah. Oke. Nomor 2, silakan Mas Kresna. Satu halaman. Hemat energi penting dilakukan karena B. Energi jumlahnya tidak terbatas. Hemat energi penting dilakukan karena alasannya apa kok kita harus menghemat energi itu, Mas? Energi jumlahnya tidak terbatas. Kalau tidak terbatas berarti tidak perlu dihemat. Ya. Ya, perlu dihemat karena persediaan energi terbatas. Persediaan energi terbatas, boy. Itu ya, Mas Kresna. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Kresna sudah berani untuk menjawab. Nomor 2, yang paling tepat adalah D. Persediaan energi terbatas. Oke, good. Terima kasih Mas Kresna. Nomor 3, Vesa, silakan. Ya, Us. Berhemat bahan bakar dapat dilakukan dengan cara C. Berjalan kaki atau naik sepeda saat bermain ke rumah. Betul. Berhemat bahan bakar. Ya, C ya. C. Berjalan kaki atau naik sepeda saat bermain ke rumah teman satu RT. Ini cuma tetangga itu ya. Itu cukup berjalan kaki atau naik sepeda. C. Betul sekali. Nomor 4. Siapa ini? Mas Adrik, silakan nomor 4. Halaman 96. Halaman 96. Mas Adrik, silakan. Contoh pemanfaatan energi alternatif di bawah ini adalah A. Ya, A ya, memanfaatkan angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu angin ya, Bayu itu artinya. Ada yang saudaranya namanya Bayu atau keluarganya? Omku, namaku Omku namanya Bayu, Us. Ya, Bayu. Bayu itu artinya angin. Omku Bayu. Bayu itu artinya angin. Oke, Oh, nomor berarti 5. Omku angin. Nomor 5 berarti Mas Akrom. Silakan Mas Akrom, nomor 5. Yang warga masyarakat dapatkan dari pemanfaatan energi alternatif adalah D. Masyarakat merasakan udara bersih dan sehat. Oke, bagus sekali ya. Dengan memanfaatkan energi alternatif ya, salah satu ciri energi alternatif kemarin yang disampaikan Uslusi itu adalah apa? Tidak merusak lingkungan, gitu ya. Berarti masyarakat mendapatkan haknya untuk apa? Udaranya lebih bersih dan sehat, gitu ya. Tuh, nomor 5 D, bagus, Mas Akram, terima kasih. Masyarakat merasakan udara bersih dan sehat. Oke, nomor 6 Raisa, 4B, silakan. Nomor 6.
Memadamkan lampu setelah selesai belajar merupakan contoh perilaku energi. Menghemat. Ya, hemat energi. Betul ya. Nomor 6. Memadamkan lampu setelah selesai belajar merupakan contoh perilaku hemat energi. Nomor 7. Silakan raise hand yang berani. Ya. Yang dari tadi ngomong terus kok enggak berani menjawab ini. Ya, Mas Delano silakan. Nomor 7. Silakan Mas Delano. Membiasakan perilaku hemat energi berarti telah menunaikan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, bagus ya. Membiasakan perilaku hemat energi itu telah menunaikan kewajiban sebagai warga masyarakat. Silakan ditulis yang mungkin belum dijawab bisa ditulis ya. Kewajiban. Nomor 8, Mas Aska ya. 8. Silakan. Terus nomor 7 apa? Menyetrika pakaian dengan jumlah banyak merupakan salah satu contoh sikap boros energi. Boros dalam menggunakan energi. Sekarang kita menggunakan setrika ya, setrika listrik itu sebaiknya menyetrikanya langsung banyak atau sedikit-sedikit? Langsung banyak, Us. Nah, misalnya hari Senin seragammu kan merah putih, ya disetrikanya pas hari Senin itu. Nanti besok Selasa nyetrika lagi gitu. Atau langsung banyak untuk seragam seminggu disetrika sekaligus. Kira-kira lebih hemat yang mana, Dik? Langsung banyak. Iya, dalam penggunaan energi listrik, sekali kamu nancep ke alat listrik itu maka apa? Energi listrik yang tersedot itu akan banyak. Kalau ditancapkan tiap hari setrika itu, maka semakin banyak juga nanti yang disedot. Tapi kalau kamu misalkan nyetrikanya langsung banyak jadi satu, itu kan nancepnya cuma sekali. Nah, habis itu langsung digunakan dalam waktu jangka yang agak lama, nggak masalah malahan. Gitu ya, Dek ya. Jadi menyetrika pakaian dalam jumlah banyak itu justru sikap menghemat, ya. Yang boros itu kalau nyetrikanya cuma satu-satu, tapi misalkan sehari 3 kali nyetrika, nah itu malah boros kalau seperti itu. Bisa dipahami, Mas Aska? Ya, Us. Oke, terima kasih. Berarti nomor 8, jawaban yang tepat adalah menyetrika pakaian dalam jumlah banyak itu perilaku atau sikap yang menghemat atau hemat dalam penggunaan energi, ya. Itu ya. Kesannya loh, Ustaz kok malah hemat atau ya iya. Ya, yang boros itu kalau penggunaan setrika yang terlalu sering. Ya, sehari 3 kali, sehari 4 kali, lah itu malah boros seperti itu. Nah, itu ya, sebenarnya bisa dipahami. Nomor 9. Siapa berani? Bisa raise hand silakan. Ini jawabannya banyak sekali nih. Yuk, siapa berani? Silakan raise hand. Ya, Mas Akram lagi. Oke, rapopo. Yo, Mas Akram. Jelaskan hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap energi. Kewajibannya itu mematikan lampu pada saat siang hari. Ya, 1. Mematikan lampu saat siang hari itu kewajiban ya. Ya. Mematikan lampu saat siang hari saat tidak digunakan. Betul. Bisa ditulis teman-teman yang mungkin belum menjawab. Ya. Lampu apa, Us? Memadamkan atau mematikan lampu saat siang hari. Terus ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Lampu kan kriminal, Us. Ya, bahasanya memadamkan memang harus. Mematikan ya enggak, Pak? Maksudnya mematikan. Ada yang mau menambahkan? Bunuh. Haknya, Us. Ya. Mas Aska mau nambah kewajiban? Kewajiban mematikan air setelah dipakai. Ya, mematikan keran air setelah digunakan, setelah selesai digunakan. Betul ya. Mematikan keran air setelah selesai digunakan. Mbak Raisa tadi kok nggak jadi? Atau yang lain silakan.
Satu lagi, kewajiban warga masyarakat terhadap energi. Matikan Raise hand dulu. Raise hand dulu, Ustaz supaya tahu siapa yang mau jawab. Silakan. Tadi mematikan keran Setelah selesai digunakan. Mematikan keran air setelah selesai digunakan. Oke. Ya, Mas Irvin, silakan satu lagi. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Ya, mematikan lampu saat tidak digunakan. Oke, mematikan lampu saat tidak digunakan. Oke. Mematikan, aku punya peta tak raise hand. Oke, silakan Mas Arthur. Apa ya? Oke. Setelah matikan AC setelah tidak digunakan. Oke, boleh mematikan AC setelah tidak digunakan. Oke. Sekarang haknya, kalau tadi kewajiban ya, sekarang hak. Silakan Mas Fahri, mulai hak sekarang. Haknya apa terhadap energi itu? mendapatkan energi. Mendapatkan energi atau memanfaatkan energi. Misalnya apa, Mas? Memanfaatkan bahan bakar minyak misalnya. Gitu ya, bisa ditulis. Memanfaatkan bahan bakar minyak. Memanfaatkan energi surya. Memanfaatkan energi surya. Oke. Lagi. Misalnya energi surya bisa buat robotku yang satu ini. Oh gitu. Ada lagi? Mana ya? Ini bentar. Kamu mau kemana, Mas? Sana. Ya. Tadi kewajiban yang pertama tadi apa? Ada lagi Mbak Gendis mau menambahkan? Mendapatkan energi yang cukup. Mendapatkan energi yang cukup. Oke, mendapatkan energi yang cukup. Boleh. Ya, boleh. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Sudah pas 3-3 ya tadi ya? Kewajibannya ada 3, haknya juga ada 3. Meskipun sebenarnya masih banyak. Ya, tapi kita untuk sampel, untuk contoh kita sebutkan 3 saja. Ya, memanfaatkan energi alternatif. Boleh. Itu hak juga. Energi alternatif. Ya, bisa. Memanfaatkan energi alternatif. Oke, bisa. Oke, sampai sini ada yang Mas Irvin mau nambahkan atau mau bertanya Mas Irvin ini? Aku kan tadi udah bilang memanfaatkan energi alternatif. Ya. Ini siapa ini yang bilang tadi? Irvin. Memanfaatkan energi alternatif semua. Lah nggak kelihatan orangnya kok. Nggak dinyalakan kameranya ya Ustaz nggak tahu. Ini lagi rame di belakang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Di belakang rame. Ada. Off cam. Silakan. Yang mau bertanya boleh. Yang mau berpendapat boleh. Sudah cukup jelas ya Dek ya? Insya Allah materinya cuma diulang-ulang terus dan mudah ini yang materi ini. Insya Allah mudah. Ya mulai besok kita sudah masuk. Mudah. Besok ada ini loh Dek, ada cooking class ya besok ya. Cooking class. Cooking class, oke. Disiapkan nanti alat dan bahannya nanti besok hari Selasa. Dan kita perlukan telur. Ya, Mau bikin daging Fahri goreng. silakan nanti disiapkan alat dan bahannya hari ini ya Mau supaya bikin besok. daging Fahri Oke, goreng. baik anakku. Untuk pembelajaran muatan PPKN kita cukupkan ya. Setelah ini dilanjutkan uslusi. Iya. Setelah ini dilanjutkan uslusi. Baik. Terima kasih semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari PSI langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan uslusi monggo us. Terima kasih Ustaz Arifin.
Oke, baik anak-anakku. Masih semangat toh ini? Lemes. Lemes. Tadi sudah sarapan belum? Belum. Sudah. Oh ya, aku udah. Tadi ada waktu break ya, break antara murojaah ataupun antara matematika dan ini tadi kan ada break tadi. Jadi manfaatkan waktumu untuk minum, pipis, makan. Kenapa? Ketika nanti kamu pembelajaran perutmu kosong, itu nanti akan menghambat daya serapnya ke otak. Jadi kamu nanti malah bingung, nggak fokus ya. Apa yang dijelaskan Ustazah nanti malah kamu ini apa tuh Ustazah, ya ampun perutku lapar. Jadi nggak fokus deh. Sehingga Ustazah minta tolong ya, usahakan sebelum murojaah ya sarapan dulu. Alhamdulillah ada yang puasa Senin Kamis, baik ya. Tapi kalau misalkan tidak puasa, usahakan pukul 7:30 itu kamu sudah makan atau sudah sarapan, ya Dek ya. Bisa dipahami? Bisa, pasti bisa. Oke deh. Baik, langsung saja ya Dek ya untuk mengefisienkan waktu. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi IPA yang terakhir karena nanti akan ada evaluasi juga di muatan pelajaran IPA. Jadi hari ini Ustazah menerangkan materinya yang pertemuan terakhir hanya sedikit saja. Nanti ada pembahasan soalnya juga. Ya, aku kadang-kadang kalau mengerjakan soal di rumah itu kadang mengalami kesulitan, nggak apa-apa. Sulit itu biasa. Nanti silakan kalau mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses belajar di rumah, muatan pelajaran IPA silakan WA Ustazah. Tadi malam juga ada yang WA Ustazah bingung soalnya ini gimana, nggak apa-apa ya. Ustazah senang kalau kalian mau bertanya, tandanya kalian belajar di rumah. Gitu nggih. Baik, hari ini Ustazah akan menerangkan tentang materi berhemat energi juga. Jadi tadi ada kaitannya dengan Ustadz Arifin juga. Kalau kemarin kan energi alternatif ya Dek ya, sama kayak muatan pelajaran PS lah. Hari ini juga kita akan belajar mengenai penghematan energi. Ustazah izin share yang ini ya, PDF ya Dek ya, karena ini pembahasan soal, jadi Ustazah share-nya PDF. Kalau kemarin kan hanya materi sehingga pakai PPT. Hari ini Ustazah akan share PDF. Ya. Baik, kalau di BBD kalian itu pada halaman 97. Sudah dibuka BBD-nya? Sudah. Sudah. Sip. Belum. Silakan dibuka sayang. Dibuka dulu BBD-nya. PDF Ustazah sudah muncul? Ya, Ustazah sudah muncul? Sudah ya. Baik. Kalau sudah, silakan kalian simak baik-baik di halaman 97 di BBD kalian. Halaman 97. 97. Silakan disimak semuanya ya, biar nanti bisa fokus juga. Baik ya. Nah, baik, hari ini kita itu akan mempelajari tentang cara menghemat energi. Ustazah minta tolong sayang untuk tidak bersuara dulu ya sayang. Nanti kalau Ustazah ada yang bertanya, nah baru kalian nanti bertanya. Ya, paham Mas Irvin? Ya. Baik, Ustazah. Iya, tadi kalau bersuara juga. Ada kelas 4 lakukan kayak kelas 1 aja. Ya, baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara menghemat energi. Kalau tadi sudah dijelaskan Ustaz Arifin, nah Ustazah ini hanya menambahkan ya. Jadi ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah upayanya. Jadi cara kita untuk menghemat energi agar energi kita bisa bertahan sampai anak cucu kita nantinya ya. Nah, Ustazah ingatkan kembali bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan ya, tidak bisa dihancurkan, tetapi bisa diubah bentuknya. Ya, energi tidak bisa musnah, tetap ada di muka bumi ini. Sekalipun kamu hancurkan, tidak akan hancur. Energi matahari kamu hancurkan, tidak akan hancur. Energi Ya. magnetik Tidak akan hancur, dia akan bertahan terus, tetapi bentuknya bisa diubah. Ya, berikut adalah cara menghemat energi. Yang pertama adalah menggunakan air secukupnya. Kamu tahu kata cukup itu artinya apa, Dik? Tidak berlebihan. Jadi pas ya. Jadi kalau kamu menggunakan air semisal untuk mandi, ya, mandi, cuci piring, seperti itu biasa cukup. Nah, ya, secukupnya. Jadi tidak boleh berlebihan. Kamu cuci piring, pas piringnya kamu taruh ke rak,
kerannya tetap mbok nyalakan loh. Berarti itu kan berlebihan. Jadi ketika kamu sedang menggosok piring atau mengucek pakaian, misalkan masih diucek ya, jadi kerannya itu dimatikan saja. Jadi tidak kamu panjer terus, tidak kamu nyalakan terus, karena itu bisa membuatnya semakin boros karena airnya keluar terus. Jadi ya, kalau itu terus menerus, nah lama-lama apa dek? Lama-lama juga akan terbatas jumlahnya. Sehingga diusahakan untuk menggunakan air secukupnya, sepas-pasnya aja. Ya, itu. Nah, kemudian, nah ini tadi, misalkan menggunakan air ya tadi ya. Terus kamu buka di halaman selanjutnya, pada halaman 98, lanjutan dari materi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah mematikan mesin air. Nah, kebanyakan orang jarang mengontrol bak mandi. Nah, ini saat pengisian air. Nah, biasakan ya, Dik, kalau misalkan kamu sedang mau mengisi bak air, misalkan kamar mandimu ada bak airnya besar tuh, nah, kebetulan itu kosong. Kamu pengen mengisi air karena kan buat cadangan air itu kan, tapi malah kamu tinggal bermain, kamu tinggal melakukan aktivitas lain sehingga lupa bahwa kamu tadi sedang nyalain keran. Jadi sampai Dek, kerannya itu tumpah-tumpah, airnya tumpah-tumpah, sehingga Dek, banyak Nanti air. kalau sambil ditutup nanti malah banjir di toilet. Makanya kamu tuh kalau menyalakan menyalakan keran air itu ditunggu Dek. Ya palingnya dikira-kira, oh aku biar penuh itu kira-kira 15 menit ya. Kamu jangan kemana-mana dulu sampai 15 menit itu. Jadi nggak lupa. Dulu Usus juga pernah seperti itu ya Dek. Jadi buat pengalaman aja sih. Jadi usahanya nyalain keran air di kamar mandi. Nah, karena Usus itu mau ganti baju dulu maksudnya ya, lupa berangkat sekolah, kerannya tadi Ususi tidak matikan, Ususi ternyata terus dimatikan bunyi karena lupa. Makanya untuk mengantisipasi itu biasakan untuk kira-kira ya, nanti biar anunya nggak terlalu saat nanti kamu matikan sehingga air tidak terbuang percuma, semuanya dimanfaatkan. Jadi ya, kemudian mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Pernah mengalami nggak kalau kamu pakai alat listrik mungkin malahan kamu tinggal gitu misalkan? Pernah. Apa? Tes, dicabut Ustaz. Tidak ditonton. Pinter. Kamu tahu nggak Dek, charger itu kamu tahu itu sebenarnya kelihatannya sepele ya. Kalau misalnya kamu cas, kamu tinggal tidak kamu tidak kamu cabut, sepertinya itu sepele, tapi itu mengeluarkan banyak energi loh Dek. Jadi kasihan listrik kamu yang terbuang sia-sia hanya untuk yang tidak bermanfaat. Kalau dicolokkan ke HP kan itu masih bisa bermanfaat kan, bisa membuat baterai kita full ya. Tapi kalau kamu lepas lupa tinggal, nah itu kan banyak energi yang terbuang, energi listrik yang terbuang itu percuma, eman-eman banget. Sehingga usahakan kalau chargernya sudah 100% kan ada tandanya tuh di atas tuh HP-nya atau laptopnya udah 100%, ya udah langsung cabut aja ya. Kalau misalkan laptopku itu kalau nggak ditancepin tuh nggak bisa nyala. Nah, itu ada penyebab lain ya. Jadi kalau misalkan laptopnya harus dipanjer terus, harus ditancepin terus ya nggak apa-apa, karena memang ada beberapa laptop yang baterainya mungkin kurang stabil sehingga harus ya toh, bener toh. Lah ya makanya Komputer. Komputer dinyala, dicas terus. Maksudnya Ustazah ya juga seperti itu. Jadi tidak harus langsung dicopot, nanti malah kamu datanya hilang semua. Jadi alat-alat yang menggunakan sumber arus listrik itu usahakan untuk seminimal mungkin. Sehingga ketika kamu sudah selesai memakai silahkan dimatikan. Misal lampu juga Dek. Nah, kalau lampu itu sebaiknya dinyalakan pada waktu apa Dek? Malam. Sebaiknya kalau lampu itu kan dinyalakan di malam hari, tetapi tidak menutup kemungkinan di siang hari, misalkan di ruang kelas ya. Ruang kelas misalkan kamu mau pembelajaran kok gelap, nah itu kan mengganggu penglihatan, sehingga itu alasannya dinyalakan. Aku pengen nanya, katanya kalau siang hari matinya di lampunya dimatiin, tapi kalau pembelajaran siang hari kalau dimatiin kan jadi nggak nyaman.
makanya kan Ustazah bilang, kalau misalkan ada pengecualian, kalau pas itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kan Ustazah tadi bilang, matikan alat listrik atau lampu dan sebagainya ketika sudah tidak dipergunakan. Nah, kalau pas pembelajaran itu kira digunakan tidak? Digunakan toh. Nah, karena digunakan, silahkan. Misalkan kalau pagi-pagi kan masih gelap tuh kalau di kelas. Nah, itu nanti bisa dimatikan. Itu ya, Dek ya. Itu bisa dinyalakan, dinyalakan. Jadi ketika nanti kamu sudah pulang, nanti bisa dimatikan seperti itu ya. Terus selanjutnya, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Jadi kalau kamu misalkan ya beli semacam kulkas, beli magicom, beli kipas angin, carilah yang hemat energinya, menggunakan energinya itu hemat ya. Jadi tidak boros. Misalkan kamu cari setrika, ya cari setrika yang hemat energi, jangan sampai yang boros. Usahakan. Biasanya ayah bundamu masih sudah tahu ini voltnya berapa ya. Itu nanti sudah paham. Jadi nanti kamu konsultasikan dengan orang tua, "Mas, aku carikan yang alat ini yang hemat energi ya, Maya." Nanti yang sama toko elektroniknya nanti udah paham. Ya, cari yang hemat energi. Selanjutnya, gunakan kendaraan secara bersama-sama. Maksudnya gimana ini? Nah, kok bersama-sama gimana nyetirnya? Maksudnya, misal ya, ini misal Ustazah menggunakan sepeda motor, ya toh. Lah, kebetulan pagi hari itu anaknya Ustazah juga berangkat sekolah, ya. Berangkat sekolah. Nah, akan lebih hemat lagi ketika berangkat sekolahnya bersama dengan Ustazah, kebetulan satu arah. Jadi nanti bisa bersama-sama, Ustazah boncengin dulu anaknya Ustazah ke sekolah, baru Ustazah berangkat. Jadi satu kendaraan digunakan bersama-sama. Bukan misalkan motornya ada dua, Ustazah motoran sendiri, anak Ustazah sama ibunya Ustazah motoran sendiri. Sehingga kan itu menggunakan kendaraan yang berbeda. Padahal kita memiliki arah yang sama. Nah, itu kan jadi tidak efisien sayang. Sehingga usahakan ketika misalkan letak wilayahnya itu searah, usahakan itu menggunakan kendaraan bersama gitu loh, satu jalur itu ya. Ada yang dulu mungkin diantar jemput ayah bundamu yang satu jalur enggak ada ya, Mbak Gendis ya. Oke, jadi mungkin SDPK sama misalkan tempat mama kerjanya di rumah sakit mana kerjanya lah, dan kebetulan itu satu arah, sehingga sebaiknya ya bersama-sama aja. Nanti kamu diturunkan di SD, kemudian mama langsung berangkatnya juga pagi tuh dulu ya, 6:30 sudah masuk ya. Jadi usahakan bersama-sama itu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Mbak Gendis tadi misalkan diantarkan mbahnya di sini. Itu 3:10. Iya, terus langsung lagi mamanya berangkat sendiri ke RS, berarti kan 2 kali kerja deh, 2 kali sepeda, bukan motor. Iya, seumpamanya. Baik, selanjutnya kurangi penggunaan kendaraan. Ini berkaitan dengan yang nomor 5 tadi ya. Jadi kegiatan sehari-hari Anda yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, misalkan kamu mau beli snack di warung atau di toko-toko terdekat gitu ya. Nah, karena jarak rumah antara rumah dan toko itu jaraknya tidak terlalu jauh, sebaiknya kamu tidak menggunakan kendaraan bermotor, tetapi apa, Dik? Misalkan yang lebih hemat energi lagi, jalan kaki. Jalan kaki. Pakai sepeda. Makanya kita cari yang paling hemat. Kan ya, Dik, kalau pakai sepeda atau jalan kaki kan malah membuat tubuh kita semakin sehat, misalkan ya. Kalau misalkan pakai motor loh, kan kita hanya duduk aja dan boros bensin. Jaraknya dekat, usahakan pakai sepeda atau jalan kaki saja, itu lebih hemat ya. Bicycle. Terus kalau jauh banget gimana? Ada tadi bilangnya gimana? Kalau jarak rumah dan warungnya itu dekat, kalau jauh ya kamu boleh menggunakan kendaraan bermotor ya. Kalau jalan kaki yo capek nanti ya, sehingga kakakku itu kakakku kalau kemana-mana itu jalan raya lah kemana itu naik sepeda terus loh walaupun jauh loh sepeda ya itu bagus lah. Di sini juga ada ya Ustadz Udin yang SPDP itu loh, Dek, yang ngajar SPDP itu, kamu tahu Ustadz Udin itu biasanya rumahnya di daerah Mojosongo toh, Dek. Kamu tahu Mojosongo?
Tahu, dekat rumahku. Sama Ustadz Wahyu, kamu tahu Ustadz Wahyu? Tahu. Nah, itu juga Dek, padahal jarak tempuh rumah antara rumah sampai sekolahan itu kan cukup jauh ya. Tapi pakai sepeda. Karena sekalian sama olahraga gitu loh, Dek. Sehingga selain manfaatnya, selain menyehatkan tubuh juga bisa menghemat penggunaan apa, Dek? Menggunakan bensin. Gimana? Sehat. Iya, sehat makanya. Jadi Rumahnya setelah Us Ayu dia itu jauh ya, Us? Us Wahyu. Us Wahyu Us loh. Ayu. Oh, Us Ayu. Us Ayu cukup jauh, lumayan jauh. Tapi kalau Us Ayu naik sepeda ya nanti kasihan, jauh, Dek. Kalau Ustadz Wahyu sama Los-losan nanti. Iya, makanya. Kalau Ustadz Wahyu sama satu sini kan, kalau Ustadz Wahyu di Colomadu. Kalau satu sini di Mojosongo maksudnya. Kalau naik kalau ke SDM Us pakai motor. Siapa? Aku. Oh, Kakung. Ya nggak apa-apa, mungkin Kakung pengen Naik sepeda Us. justru malah hemat penggunaan bensin juga, Dek. Ustazah kalau rumahnya dekat juga pengennya jalan kaki aja karena jaraknya dekat. Lah ini jauh. Pas yang Kakung masih hidup itu ke pasar naik motor terus lewat sungai pakai kapal. Kok kapal getek itu Mas? Dulu getek. Getek itu kayak Tiar. bambu yang di apa itu? Bambu-bambu yang Mau di- jalan ke pasar. Apa tuh Mm-mm. namanya? Iya, Sungai. harus melalui sungai ya. Ya, Dulu masih hemat itu di banget ya, Dek. pedesaan Mana desanya mana Mas? Jombang. Jombang. Oh ya. Bisa. Mungkin sekarang mau dipraktekkan Mas Irvin mau pakai perahu ke sekolah mungkin. Kan nggak ada sih, kan bisa Makin pakai. seram. Ya, barangkali. Mas Irvin kamu mainan apa? Itu pisau beneran nggak itu? Itu pisau beneran Mainan nggak? Us. Bohongan. Letakkan dulu, nanti nak kena kamu. Ya, itu ya beberapa cara untuk mainan pisau asli. ya, ingat ya, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa kita ubah bentuknya. Jadi meskipun kamu berusaha untuk menghancurkannya, dia akan tetap ada, ya. Kamu bisa mengubah bentuknya. Sekarang kamu kerjakan, kita bersama-sama aja ya, masih ada waktunya, masih ada Biar 10 cepat. menit. Oke, silakan kamu simak pada halaman 98 sampai 99. Jadi di bawahnya tadi. Ya. Baik, nomor 1 ada yang ingin membaca? Ini soalnya wow banget ya, banyak. Silahkan yang ingin membaca atau menjawab nomor 1. Ya. Oh ya, silakan. Oh ya, nomor 1 Mas Irvin, nomor 2 Mas Edric. Ya, nomor 2 Mas Edric yang sudah raise hand. Silakan nomor 3 Mas Akrom. Nomor 1 Mas Irvin, 2 Mas Edric, 3 Mas Akrom, 4 Mas Yafi. Ada lagi yang nomor 5 terakhir? 5 terakhir siapa? 5 siapa? Delano. Oke, nomor 5 Mas Delano ya. Oke, nomor 1 silakan dibaca Mas Irvin. Yang kelas ya Mas, sekalian jawabannya. Akhir-akhir ini harga minyak dunia mengalami kenaikan sehingga harga bahan bakar minyak di dalam negeri juga ikut naik. Kenaikan harga minyak ini disebabkan karena semakin menipisnya persediaan minyak bumi yang terdapat di sumber-sumber penambangan minyak bumi. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak, usaha yang dapat dilakukan adalah A. Menggunakan kendaraan pribadi maupun berkeliling sehingga mengurangi pembelian bensin. B. Menggunakan kendaraan yang rendah emisi sehingga mengurangi polusi udara. C. Menggunakan sepeda untuk berpergian jarak dekat sehingga menggunakan kendaraan secara berlebihan. Yang menggunakan kendaraan umum sehingga dapat menghemat dan keperluan kebutuhan. Baik. Nah, dari bacaan yang panjang tadi kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana, Mas? A, B, C, atau D? D. B, D. B, D. oh D.
menggunakan kendaraan umum sehingga dapat menghemat uang dan pengeluaran kebutuhan. Betul apa salah itu? C. Nah, kamu runut dari bacaannya. Kira-kira yang dibahas apa? Yang dibahas itu kan kaitannya dengan bahan bakar minyak. Nah, apa hubungannya sama itu ya? Ya, jadi fokusnya ke itu ya. Jadi apa kira-kira Dek? Jawabannya apa sayang? Jawabannya Mas Irvin tadi apa Mas Irvin? Jawabannya adalah C ya, menggunakan sepeda untuk bepergian jarak dekat sehingga mengurangi penggunaan kendaraan secara berlebihan. Kendaraan Kalau menggunakan kendaraan umum juga tidak baik. Bahan bakar kompor gas. Ya, jawabannya C ya sayang ya. Karena ini berkaitan dengan penggunaan bahan bakar sehingga paling tepat itu adalah C. Selanjutnya nomor 2 tadi Mas Edri, silakan sayang. Nomor 2, di bawah ini usaha penghematan listrik yang benar adalah Apa? Dua di bawah. Ini. Nah, ini. Apa, Dek? Di bawah ini adalah usaha penghematan listrik yang paling benar. Yang mana kira-kira? Menghidupkan pompa air dikala tandon sudah kosong sampai terisi penuh. Pinter sekali ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor yang A ini kok salah kenapa ya? Mematikan AC dikala udara panas dan menghidupkan kembali dikala udara dingin. Apa? Balik itu salah. Oke. Balik. Yang A jelas bukan ya. Yang C misalkan menggunakan Kebalik. menggunakan mesin cuci setiap saat untuk menghemat air. Mesin cuci Sama aja. Nomor yang D. Kalau kamu hemat. kan seharusnya kalau menggunakan mesin cuci sekalian sebenarnya ya bajunya, tidak setiap saat baju satu kamu cuci, baju satu kamu cuci ya, nggak menghemat malah membuat boros ya. Yang D itu yang salah apa itu? Menggunakan lampu hemat energi dan menyalakannya sepanjang hari. Itu salah, malah boros. Sepanjang malam boros banget. Nah, ya makanya ya Nanti berarti tagihan listriknya besar. Kayak monster. ya. Baik, jadi jawabannya B ya sayang ya. Nomor 3 ya, B. Akrom. Giliran bos Akrom. Nanti nomor 4 siap-siap Mas Yafi ya. Beberapa bulan terakhir sering terjadi pemadaman bergilir oleh PLN. Pemadaman ini dilakukan karena persediaan sumber energi pembangkit listrik semakin berkurang dan terbatas. Sebagian pengguna listrik PLN sebaiknya melakukan penghematan energi listrik dengan cara Apa? A. Menggunakan listrik seperlunya dan mematikan alat listrik yang telah selesai digunakan. Pinter, jawabannya adalah A ya, menggunakan listrik seperlunya dan mematikan alat listrik yang telah digunakan. Kira-kira yang B itu yang salah yang mana? Menggunakan alat listrik secara bersamaan dan menggunakan secara terus-menerus. Itu Yang malah salah yang boros. Iya, berarti Boros. Berarti Boros salah ya, malah saya tambah boros tamat. ya. Kemudian yang Aku nomor 4 Us. C, kita bahas dulu. Yang C itu menghidupkan pompa air setiap kali memerlukan air untuk keperluan sehari-hari. Boros ya. Kalau air ya secukupnya saja. Kemudian yang D, menyetrika pakaian sedikit demi sedikit setiap hari dengan setrika listrik berdaya besar. Boros ya. Seharusnya Seharusnya. banyak. Kalau menyetrika itu Seharusnya biar nggak boros. sama seperti mencuci tadi, menyetrika juga begitu. Kalau bisa, itu banyak sekalian. Misalnya di hari Minggu kamu pas libur, semua tumpukanmu yang sudah kamu lipat tadi, mau kamu setrika semuanya langsung. Nah, itu malah justru menghemat daripada setiap hari kamu. Kalau nggak mau berangkat punya sekolah, setrika gimana? tuh. Kalau nggak pakai setrika yang Kayak penting anak kamu- yang panas nanti kasih itu nanti Laundry Pius. mau laundry. Kalau punya mesin cuci ya dicuci sendiri aja lah sayang, kan nggak berat. Jadi kalau Iya juga nggak bayar. malah nggak bayar. sama tidak mengeluarkan Ya. duit dengan Iya. sia-sia ya nggak sia-sia. Tapi kalau memang apa itu laundry Memang juga nggak nggak bisa. apa-apa, misalkan sudah terlanjur banyak ya. Sebentar ya Mas. Baik, lanjut nomor 4 dibaca siapa tadi Mas? Yafi.
Mas Yafi, silakan. Ya, baik. Yuk, Aku nomor silakan Mas. 5. Mas Delano nomor Usaha 5. yang dapat dilakukan untuk menghemat persediaan LPG yang digunakan sebagai bahan bakar memasak adalah D. Menggunakan LPG sesuai dengan kebutuhan memasak. Pintar. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghemat persediaan LPG yang digunakan sebagai bahan bakar memasak adalah, nah, jawabannya yang paling tepat adalah D ya, menggunakan LPG sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan kemarin itu D. Nanya terus. Di daerah Ustazah itu minggu kemarin itu hampir stok LPG-nya itu habis. Sehingga kebanyakan masyarakat di sana itu pakai apa, Dik? Pakai kayu bakar. 2 hari Enak pakai kayu loh, Us. bakar. Tapi Ya kalau emang, kena cuma asapnya itu kalau matanya lahannya, nanti sakit. iya kalau lahannya ada bagus ya, maksudnya nggak merugikan orang lain. Pas kan ada itunya tadi, ada apa itu namanya? Ada asapnya atau itu. Nah, itu kalau lahannya misal kamu di perumahan ya Nomor 3 pastinya A. nanti ya, jadi 3A. kalau lahannya bagus ya bagus. Ya. Selanjutnya yang terakhir nomor 5 Mas Dilan ya. Silakan Mas Dilan. Nomor 5, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menghemat penggunaan listrik. Kegiatan berikut yang dapat dilakukan sebagai usaha menghemat listrik di rumah adalah memadamkan lampu yang digunakan. Sip, hebat. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menghemat penggunaan listrik. Kegiatan berikut yang dapat dilakukan sebagai usaha penghematan listrik di rumah adalah ya B ya, memadamkan lampu yang tidak digunakan. Baik, anak-anak saja, itu tadi beberapa contoh soal yang kaitannya dengan penghematan energi di bab yang terakhir. Nah, hari ini nanti, ayo didengarkan dulu. Ya. Baik. Baik. Baik, anak-anak saja, didengarkan dulu ya. Hari ini adalah hari terakhir pembelajaran IPA di tema 2. Hari ini juga nanti kamu akan melaksanakan evaluasi 3 muatan pembelajaran. Nah, Ustazah minta tolong setelah ini kamu mengerjakan yang evaluasi yang pertama tadi. Apa tadi? Matematika. Habis itu selanjutnya nanti pembelajaran apa? Yang Ustadz Arifin tadi? PPKN. Nah, habis itu IPA. Nah, paling lambat kapan, Us? Paling lambat itu jam 8 malam, nanti malam ya. Sehingga hari ini kamu bisa maksimal belajarnya. Kemudian, Ustazah minta tolong setelah mengerjakan jangan kamu admit dulu. Kamu apa itu? Oke dulu. Sehingga kamu teliti dulu dari nomor 1 sampai terakhir karena ada beberapa yang mungkin kurang teliti. Ya, hari ini ada 3 muatan pelajaran yang dievaluasi sehingga kamu dikerjakan semuanya. Ya sayang ya. Untuk Ustazah nanti yang pembelajaran IPA itu ada di pembelajaran 2 dan 4. Kamu buka aja semua 2 dan 4 itu ada materi Ustazah. Kalau PPKN nanti ada di pembelajaran 4 dan 1 atau 2. Itu ya. Paham ya sayang ya? Ada yang ditanyakan tidak? Ingat ya, pembelajaran IPA ada di pembelajaran 4 dan 2. Nanti kamu buka, oh ya pembelajaran 2 ada IPA. Di belakang lagi ada pembelajaran 4, ada IPA. Di belakang lagi ada pembelajaran 2, ada IPA. 2 dan 4 ya sayang ya. Kalau kamu bingung, ini yang dipelajari halaman berapa? Ya, di pembelajaran IPA, pembelajaran 2 dan 4. Begitu? Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Empon? Sudah ya? Kalau sudah, karena waktunya sudah jam 11 tepat, Ustazah akhiri ya saya. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, mohon maaf pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Kalau ada kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sayang, boleh klik dari Zoom-nya. Nanti sebentar lagi Ustazah izin mau end Zoom-nya ya. Jadi kamu nggak usah kaget tiba-tiba mati. Itu Ustazah end. Oke? Silakan, boleh live. Angka sebelum infinity.
Infinity itu ini cara power handnya